Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoyrunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan skema atau biasa disebut juga dengan perusahaan Surya Citra Media. Perusahaan Surya Citra Media bergerak di bidang industri multimedia, hiburan, dan komunikasi. Sejarah singkat SCMA. SCMA didirikan pada tahun 1999 dengan nama PT Cipta Aneka Selaras. Pada tahun 2001, perusahaan ini merubah namanya menjadi PT Surya Citra Media. Salah satu tonggak penting dalam sejarah SCMA adalah akuisisi saham mayoritas PT Surya Citra Televisi atau biasa disebut dengan SCTV pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, SCMA melakukan penawaran umum perdana. Melalui berbagai program dan konten berkualitas, SCMA berhasil memikat hati pemirsa di seluruh Nusantara. Latar belakang SCMA. SCMA didirikan dengan visi untuk menjadi penyedia hiburan dan informasi bagi masyarakat Indonesia. SCMA adalah salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam industri hiburan dan informasi di tanah air. Perusahaan ini dikenal luas melalui jaring televisi terestrialnya yang populer yaitu SCTV. SCMA membukukan arus kas operasi positif sebesar 328 miliar rupiah pada kuartal 1 tahun 2023. Namun, arus kas aktivitas operasi tahunan tahun 2022 menunjukkan nilai negatif sebesar 462 miliar rupiah. Padahal, perseroan selalu membukukan arus kas operasi positif sejak tahun 2008 sampai tahun 2020. Adapun laba usaha SCMA pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 110,57% secara tahunan menjadi 548,56 miliar rupiah. Per September 2024, SCMA juga memperoleh pendapatan keuangan bersih sebesar 107,66 miliar rupiah. Saya Ikan Nurunawa ingin menjelaskan rencana ekspansi SCMA. Keputusan PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA ekspansi ke bisnis media digital hiburan dengan rencana akuisisi 4 perusahaan bisa berimbas positif terhadap kinerja keuangan di masa mendatang. Apalagi keempat perusahaan yang bakal diakuisisi memiliki rekam jejak yang baik. Dan sesuai dengan bisnis perseroan, Sekretaris Perusahaan Surya Cira Gilang Iskandar sebelumnya menyampaikan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang menyebutkan bahwa Surya Citra berencana mengakuisisi saham dan melakukan penyertaan strategis di beberapa perusahaan media online baru. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisinya sebagai perusahaan media dan konten terintegrasi vertikal serta horizontal. Akuisisi bisnis baru diarahkan pada digital online maupun kegiatan terkait. Perusahaan menghadapi persaingan di industri. PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA fokuskan untuk pertahankan capaian pangsa pasar saat ini. Sutanto Hartono, Direktur Utama PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK, induk usaha SCMA menjelaskan untuk mempertahankan pangsa pasar saat ini. Mengingat persaingan stasiun TV di Indonesia yang ketat, fokus kami akan pertahankan karena pencapaian tersebut dari 7 stasiun TV itu luar biasa. Dan di Indonesia persaingan luar biasa, paparnya saat dihubungi kontan. Sekedar informasi, Nielsen mencatat pertumbuhan terbesar pangsa pasar secara month-to-month atau MOM mencapai 1,2 ppts. Adapun per Februari pangsa pasar perusahaan sebesar 33,2% dari periode Januari sebesar 32%. Untuk strateginya sendiri, Sutanto menjelaskan yang paling penting yaitu inovasi konten. Ia menjelaskan bahwa TV penting untuk mencari program yang mana minat pemirsa tinggi. Salah satunya sinetron yang dinilai konten yang cukup abadi. Selain itu, secara grup ia menjelaskan bahwa EMTK sangat agresif pengembangan platform digital dan juga memiliki platform Videocom yang merupakan OTT terbesar kedua setelah YouTube di Indonesia. PT Surya Citra Media TK atau SCMA salah satu emiten yang bergerak di bidang jasa multimedia, hiburan, dan komunikasi. Ini berhasil mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2024 ini. Laba bersih SCMA di 9 bulan pertama tahun ini 9M24 mencapai Rp 509 miliar, naik 115% dari angka di periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 237 miliar. Mengutip dari laporan keuangan yang dipublikasikan, pendapatan ini ditambah didorong oleh pendapatan bersih sebesar Rp 5,14 triliun, naik 7,4% secara tahunan atau year on year atau YOY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,79 triliun. Pertumbuhan laba bersih SCMA ini didorong oleh penurunan biaya operasional yang menjadi sekitar Rp 425,7 miliar, turun 13% dibandingkan kuartal sebelumnya, namun masih meningkat tipis dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pendapatan dari iklan TV yang menyumbang 69% dari total penjualan juga meningkat signifikan menjadi Rp 1,25 triliun dibandingkan kuartal sebelumnya. Meskipun sedikit lebih rendah dari tahun lalu, laba operasional perusahaan juga tumbuh pesat menjadi Rp 199 miliar.
naik hampir 50% dibandingkan kuartal sebelumnya. CEO dan anggota eksekutif utama, Adi W. Saryatmaja, Presiden Komisaris, Suryani Zaini Wakil, Presiden Komisaris atau Independen, Jai Gofray Waker, Komisaris, Glenn Muhammad Surya Yusuf, Komisaris Independen, Sutanto Hartono, Presiden Direktur, David Setiawan Suwarto, Direktur, Ariswi Ahmad, Direktur, Imam Sujarwo, Direktur, Resmiati Jaja Seputra, Direktur, Mutia Nandika, Direktur Independen, Suryani Zaini, Presiden Komit Audit, Patricia Marina Sugundo, Komit Audit, Petrus Nugroho Wijaksono, Komit Audit, Alvin W. Saryatmaja, Komisaris Utama, Sutanto Hartono, Direktur Utama Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1967 di Yogyakarta. Beliau resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2013, menjabat sebagai Direktur Utama SCTP pada tahun 2011 sampai 2013, dan 2015 terpilih kembali. Sebelum di SCTP, beliau pernah menjabat sebagai Country General Manager atau Direktur Utama PT Microsoft Indonesia dan sebagai CEO Raja Wali Citra Televisi atau RCTI sejak tahun 2008. Managing Direktur sejak tahun 2003 dan pada saat yang sama sebagai Direktur Media Nusantara Citra atau MNC. Sebelumnya, Sutanto berkarir di Sony Music Entertainment sebagai Senior Vice President untuk wilayah Asia Tenggara dan sebagai Senior Associate di Booz Allen and Hamilton, Asia Tenggara. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Kimia di University of Netherlands, Indiana, dan gelar MBA di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Baik, saya Septia Kusyawati akan membahas tentang valuasi saham pada saham SCMA atau Surya Citra Media. Nah, valuasi di aplikasi Stockbit di sini di SCMA sendiri yaitu valuation current PE rasionya yaitu sebesar 20,15, current PE rasio TTM sebesar 22,53, forward PE rasio sebesar 15,00, current price to sellers TTM sebesar 1,99, current price to book value sebesar 1,78, current price to cash flow TTM sebesar 15,42, current price to free cash flow sebesar 22,31, EV to EBITDA TTM sebesar 14,47. Harga saham pada saat saya beli di Stockbit di SCMA ini sebesar 142. Harga saham SCMA pada hari ini yaitu 179 dan nilai wajahnya adalah 180. Jadi ini termasuk valuasinya yaitu under value karena harga sahamnya di bawah nilai wajah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang dividen. Di sini dividen pada saham SCMA yaitu apa sih? Mereka selalu membagikan dividen kepada pemilik saham kah atau tidak? Di sini saham SCMA termasuk emiten media yang rutin membagikan saham kepada pemilik sahamnya sejak kali pertama mereka IPO yaitu pada tahun 2002. Meskipun di tahun 2020 mereka tidak membagikan dividen dan mereka baru membagikan dividen lagi pada tahun 2022-2023 dengan 2024 sekarang. Pada 2024 sekarang dividen yang dibagikan yaitu dividen tunai interim. Perseroan menyampaikan rencana pembagian dividen interim pada periode tahun 2024 yaitu yang disetujui oleh direksi Dewan Komisinya yaitu pada tanggal 4 November 2024. Nah, dividen per saham sudah ditentukan. Di sini total nilai dividen sekurang-kurangnya 316,826,825 ya. Total nilai dividen setinggi-tingginya yaitu 826,825 dividennya. Nah, dividen per sahamnya itu 5. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada DPS sebesar 316,846,822,425 ya. Nah, dividen yang diberikan kepada pemilik saham per sahamnya yaitu sebesar 5. Di sini pada jadwal pembagiannya dari 14 November 2024 untuk dividen di pasar reguler dan negosiasi, dan untuk keluar dari pasar reguler dan negosiasinya pada tanggal 15 November 2024. Tanggal masuk dividen di pasar tunai yaitu 18
November, dan keluarnya dividen di pasar tunai yaitu 19 November, dan pembayaran dividen pada 6 Desember nanti pada pada 6 Desember 2024 lalu. Nah, di sini saya belum membeli saham pada saat itu di saham SCMA, jadi belum memiliki atau belum menerima dividen dari. Gambar ini sebagai contoh dividen yang tadi bahas. Saham di SCMA memiliki risiko seperti halnya investasi saham pada umumnya, yaitu kerugian, risiko pasar, risiko lainnya, risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko likuiditas, dan risiko inflasi. Berikut faktor-faktor eksternal dari perusahaan pemerintah yang dapat mempengaruhi saham SCMA. 1. Faktor regulasi. 2. Faktor ekonomi. 3. Faktor politik. 4. Faktor teknologi. Dan 5. Faktor sosial. Memahami strategi saya dan berencana berinvestasi dalam jangka panjang. Berikut strategi mengelola risiko dalam portofolio investasi SCMA. Sebelum berinvestasi, pertama, analisis fundamental seperti evaluasi, kinerja keuangan, industri, dan manajemen SCMA. Kedua, analisis teknis, periksa tren harga, volume, dan indikator teknis. Ketiga, tujuan investasi, temukan tujuan jangka waktu dan profil risiko. Keempat, diverifikasi, sebarkan investasi ke berbagai sektor dan aset. Strategi pengelolaan risiko. 1. Pengawasan berkelanjutan. Pantau kinerja portofolio secara teratur. 2. Penyesuaian portofolio. Sesuaikan komposisi portofolio berdasarkan perubahan kondisi pasar. 3. Hedging. Gunakan instrumen keuangan untuk mengurangi risiko. Keempat, stop loss. Tetapkan batas kerugian maksimum. Kelima, position sizing. Alur ukur investasi berdasarkan kemampuan resiko. Nama saya Siti Aulia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rencana penjualan saham jika harga mencapai target tertentu. Jadi, rencana kami jika saham sudah mencapai target, tentunya kami akan menjual saham tersebut. Namun, jika keadaan memungkinkan, kami akan melanjutkan investasi tersebut. Nah, jika kebalikannya harga saham kami turun, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya yaitu, kami akan menerapkan beberapa langkah strategis untuk menghadapi situasi tersebut. Yang pertama, kita tidak perlu panik saat harga turun di pergerakan saham. Ketika saham yang smart people beli dan ternyata terus menurun, berusahalah untuk tetap tenang. Nah, di poin pertama, kita kembali ke diri kita sendiri dulu. Kita tetap tenang, santai, relax, tidak boleh panik. Jangan hanya karena harga saham turun, terus kita itu berpikiran, aduh gimana ya, kok akhir ini sahamnya turun terus nih gitu. Jangan, jadi kita itu harus tetap relax, tenang, jangan terburu-buru, apalagi sampai menjual saham itu. Udah, kita tenang dulu, relax, tidak perlu panik dulu. Intinya itu sih. Yang kedua yaitu tetap simpan saham. Cara lain yang dapat kita lakukan yaitu dengan menyimpan saham yang sudah ada. Jadi intinya di poin yang kedua, kita itu nggak boleh gegabah. Kita itu simpan dulu harga saham itu, kita simpan dulu. Jangan hanya karena saham turun terus kita itu kepikiran langsung ngejualnya lagi. Jangan. Jadi kita biarin dulu, biarin saham itu yang sudah ada itu biarin kita simpan. Sebelum kami melakukan investasi, kami juga tentunya sudah mencari beberapa pandangan dan sumber-sumber terpercaya lainnya, contohnya laporan keuangan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.